Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam program GPPK Karis Palangkaraya Kehanjak 777. Kita bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hari, di mana penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Dan sampai malam hari ini kita boleh ada semua adalah karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali kebaikan demi kebaikan yang sudah kita terima di sepanjang hidup kita. Dan kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu adalah sudah Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang yang mengasihi Dia. Dari ayat nas yang kita baca malam hari ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, bahkan timbul dalam hati dan pikiran kita, semuanya sudah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita, dengan catatan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya adalah bagian dari orang-orang yang mengasihi Dia malam hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berkata kepada Salomo, "Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau." Di sini dapat kita lihat bahwa Tuhan sudah menyediakannya bagi kita tanpa kita minta sebenarnya. Tapi yang hanya Tuhan inginkan dalam hidup kita bahwa kita mau seturut dan sekehendak dalam rencana Tuhan, dan terlebih lagi kita mengasihi Dia. Mengapa Salomo mendapatkan berkat lebih dari Tuhan? Yang pertama, Salomo memiliki kerendahan hati untuk mengakui kekurangan dan kelemahannya. Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Ini dapat kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-7. Di sini Salomo mengakui siapakah dia di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hatinya. Dan malam hari ini saya mengajak kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada malam hari ini, kita mau merendahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan, nas yang sudah kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu terjadi benar dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatunya sudah Tuhan persiapkan bagi kita, bahkan di luar nalar dan pikiran kita. Ya, malam hari ini, sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini, bahwa tidak ada satupun perkara yang tidak dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terlebih lagi hari-hari ini sudah banyak hal yang terjadi pada dunia, bahkan di sekitar kita. Tapi ketika kita bilang kepada Tuhan, kita berkata kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, "Ini aku Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu," maka kita akan melihat segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak kita dengar. Di situ Tuhan akan berperkara hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, pada malam hari ini, marilah kita hidup sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, malam hari ini yang pertama tadi yang harus kita lakukan ketika kita ingin menerima janji Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita merendahkan diri kita dan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kita hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14 dikatakan tadi bahwa dengan hikmat Tuhan itu
memerintahkan Salomo untuk hidup dalam ketaatan. Nah, inilah yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yaitu yang pertama, kita memiliki kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita hidup sesuai dan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Artinya ada ketaatan di situ. Artinya kalau kita sudah menerima apa yang kita doakan, gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Waktu, tenaga, talenta yang Tuhan berikan, hendaknya kita maksimalkan kepada Tuhan. Sehingga malam hari ini menjadi malam yang luar biasa. Sebelum kita membaringkan tubuh kita dan kita beristirahat, kita menyerahkan lagi kepada Tuhan, sehingga kita pada besok hari kita dibangunkan, kita siap menerima janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasal 5 ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan, malam hari ini biarlah firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Dan saya mengajak kita semua untuk berdoa buat malam hari ini dan peristirahatan kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur dan kemuliaan hanyalah punya-Mu Bapa. Dan kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh berada sampai hari ini, semua adalah karena anugerah dan penyertaan-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu pada malam hari ini. Kami ingin beristirahat, kami ingin tidur. Kami percaya bahwa Engkau akan memagari hidup kami, Engkau akan membuat kami nyaman, Engkau akan membuat kami tentram, dan tidur kami menjadi nyenyak. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, dan kami siap untuk menerima janji dan berkat-berkat yang sudah Engkau siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selalu sehat, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus memberkati.